warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bloggers Bojonegoro. Bagaimana hari Anda hari ini? Semoga semakin sehat dan juga semangat menjalani hari-hari ini. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dosen yang sangat cantik di samping saya. Beliau adalah dosen Prodi D3 Kebidanan, Situs Insan Cendekia Wisata Bojonegoro. Selamat pagi Bu Andin. Pagi Mbak Sandi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini di bincang santai Blog Bojonegoro TV deh Bu, kita akan membahas sekali lagi tentang mau nggak mau tentang pandemi COVID-19. Iya. Karena kan masih di era wabah ini, protokol kesehatan di masyarakat juga semakin menurun. Nah, Iya. untuk Bu Anin sendiri nih, Sobat Bloggers juga pasti penasaran bagaimana sih caranya seorang ibu hamil, karena kan Bu Adin adalah seorang bidan nih Sobat Bloggers, pasti sangat tahu dan sangat memahami setiap hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil. Kalau ibu hamil sendiri ini apakah merupakan kelompok yang rentan terkena virus COVID-19, Bu? Iya, jadi untuk ibu hamil sendiri ini karena masa pandemi juga seperti ini, ibu harus tahu kalau di masa hamil ini beliau rentan terkena virus kayak gitu. Jadi kalau protokol tidak diterapkan, cuci tangan, menggunakan masker, itu juga secara tidak langsung nanti ibu juga bisa terpapar dengan adanya COVID-19 ini. Dan kalau misalkan sudah reaktif atau positif terkena COVID, juga kasihan juga dengan bayinya nanti. Seperti itu. Apakah ada perbedaan nih cara menyikapi pandemi ini antara ibu hamil dan juga orang-orang normal lainnya? Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Kalau untuk ibu hamil sendiri, karena memang rentan ya terkena virus ini, ibu hamil ini juga harus lebih ditekankan terkait protokolnya. Protokol itu kan sangat wajib ya, apalagi bagi ibu hamil yang sangat rentan terkena virus ini. Berarti harus meminimalisir keluar rumah. Iya, jadi diusahakan jangan keluar rumah kalau sekiranya itu tidak untuk hal-hal yang penting. Kalau misalkan ibunya mau keluar rumah berkaitan dengan cek kesehatan atau pemeriksaan kehamilannya, ya setelah dari cek langsung pulang gitu. Jadi usahakan hindari keluar rumah yang sekiranya itu tidak penting. Hindari keramaian juga, kita kan juga nggak tahu kalau misalkan biasanya kan ibu hamil kan olahraganya itu kan terkait jalan-jalan kayak gitu. Nah itu sementara kalau terkait jalan-jalan di luar rumah itu dihindari dulu. Karena kita nggak tahu di keramaian itu ada yang terpapar COVID atau tidak. Intinya seperti harus itu. tetap selalu waspada. Iya, di rumah saja di luar kayak sana, gitu. Kalau mau jalan-jalan di sekitar rumah aja ya Bu ya. Jalan Mungkin- santai di rumah aja. Mungkin lingkungannya bisa dimodifikasi biar Iya. bisa dibuat rekreasi. Iya, relax lah kayak gitu. Kemudian untuk cara meningkatkan imun nih Bu bagi ibu hamil sendiri itu menurut Bu Andin harus seperti apa di era pandemi seperti sekarang? Ya, kalau dikatakan imun itu kan berkaitan dengan gizi ya, makanan. Jadi kalau ibu hamil sendiri ini harus perbanyak konsumsi makanan bergizi, terus harus banyak minum air putih seperti itu, dan konsumsi vitamin-vitamin yang sudah diberikan oleh bidan atau dokter. Yang terpenting itu konsumsi asam folat, vitamin A, dan kalsium yang dibutuhkan oleh bayi itu harus teratur untuk diminum. Apalagi misal ibu hamilnya ini misal terkena anemia, itu harus lebih memperhatikan terkait konsumsi ferros atau tambah darahnya tersebut. Jadi kondisi hamil sudah rentan terkena virus, Fe-nya tidak tercukupi dengan baik, nah itu imunitasnya bisa menurun. Kalau untuk Fe sendiri atau mungkin vitamin-vitamin lainnya selain dari Obat-obat yang diberikan. Bu, kalau dalam makanan yang dianjurkan mungkin apa Bu? Nah, kalau pertama terkait minuman itu harus konsumsi susu, ya, yogurt dan sebagainya itu. Kalau terkait makanan seperti buah pisang, telur, sayuran yang berdaun, kan ada sayuran macam-macam ya, ada wortel dan sebagainya, itu usahakan sayuran berdaun, ya itu harus dimakan juga. Terus kemudian konsumsi mentega yang mengandung lemak hewani dan keju, itu sangat penting untuk bayi. Jadi memang harus Itu. mengkonsumsi berbagai macam jenis makanan Iya. di luar sana. Mungkin Sobat Bloggers sudah
ada yang mungkin masuk ke trimester pertama, kedua bisa mengkonsumsi ya. Yang terpenting suplemen, 5 suplemen itu harus terpenuhi seperti karbohidrat, kayak karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, protein itu harus tercukupi untuk ibu dan hamil. itu semua bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Iya. Ya, nggak harus yang mewah atau yang Iya, mahal, nggak harus yang penting mahal. beragam dan juga Iya. bergizi seperti itu. Nah, untuk olahraga sendiri Bu di masa pandemi ini untuk ibu hamil yang cocok seperti apa Bu olahraganya? Olahraga itu karena sekarang itu zamannya online ya, YouTube itu juga sudah banyak. Ibu hamil kan diharuskan senam hamil, jadi senam hamil kita melihat dari YouTube saja sudah bisa menirukan. Terus selain itu bisa jalan santai di rumah, tidak harus keluar rumah kayak gitu. Kemudian bisa yoga, bisa misalkan ibu yang di rumah punya kolam renang itu bisa berenang kayak gitu. Ya semacam yoga kan ada yang olahraga namanya pilates itu juga kan, itu juga bisa dilakukan di rumah. Itu bisa dilakukan untuk ibu hamil usia berapa Bu? Setiap trimester bisa dilakukan ya, jadi trimester 1, 2, 3 diperbolehkan untuk melakukan olahraga, tapi trimester 1 tidak boleh terlalu sering karena masih rentan juga kan untuk kehamilannya, masih hamil muda. Terus yang trimester juga 3 ya, itu juga harus dikondisikan dengan kondisinya ibu saat itu, karena kan sudah semakin tua, mungkin ibu juga terlalu capek. Jadi memang olahraga itu bisa dilakukan oleh ibu hamil dan jadi tidak ada alasan bagi ibu hamil tidak melakukan tidak olahraga seperti itu. Nah, itu tadi untuk ibu hamilnya. Mungkin sobat Bilater juga penasaran bagaimana cara menjaga kesehatan calon jabang bayi di dalam perut ibu hamil. Jabang bayinya. Iya. Kalau untuk calon jabang bayi itu kan berkesinambungan ya dari tadi jawabannya, maksudnya kan jabang bayi itu atau calon janin atau calon bayi itu kan mendapatkan nutrisi dari ibunya. Apa yang dimakan ibu itu kan tersalurkan dari plasentanya ibu. Jadi tetap untuk menjaga kesehatan si jabang bayinya itu juga, selain konsumsi makanan bergizi di pandemi ini, ibu harus cuci tangan juga. Karena apa? Setiap yang dikonsumsi itu bersih atau tidak kayak gitu. Terus juga harus banyak aktif bergerak itu dalam arti ibunya harus melakukan olahraga kecil seperti itu. Terus kemudian untuk tips kesehatan lainnya, ibu harus jauhi stres, karena pengaruh stres di janin itu sangat luar biasa. Itu banyak berdampak pada janin nanti ya. Selain janinnya bisa lahir prematur, juga bisa meningkatkan BBLR, menghambat pertumbuhan juga seperti itu. Jadi ibu hamil sekali lagi hindari stres ya Bu. Iya. Jadi untuk sobat Bilater semua, janganlah Anda semua ini stres karena nanti berpengaruh di janin yang karena ibu hamil itu harus bahagia, apapun kondisinya ibu harus bahagia. Makanya suami-suami di luar sana mengertilah kalau kondisi ibu hamil itu sangat rentan terhadap virus. Mengandung anak selama 9 bulan itu sangat berat. Makanya bahagiakanlah istri-istrimu. Bahagialah istri-istrimu wahai sobat Bilater ya. Gitu Bu ya. Jadi ibu senang, ibu sehat, bayinya juga insya Allah sehat juga dan juga pertumbuhannya juga baik. Iya. Karena apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh bayi. Ibunya sedih, bayinya juga sedih. Ibunya sakit, bayinya sakit, ibunya menangis, bayinya juga akan keluar air mata. Ibunya bahagia juga bahagia. Makanya itu nanti berpengaruh ke, misalkan ibu sering stres, ibu sering marah-marah dan sebagainya, bayinya itu nanti lahirnya dia akan temperamen, gampang emosian juga kayak gitu. Sangat berpengaruh sekali. Untuk tips menghindari stres di kala pandemi ini kan mungkin si ibunya juga jalan-jalannya, rekreasinya juga berkurang, betul. Keluar rumah. Berarti harus ada support atau dukungan dan dari motivasi dari iya. Jadi kalau untuk menghindari stres ya, kalau untuk stres sebenarnya nggak bisa dihindari, sebenarnya datang sewaktu-waktu ya. Tapi kalau untuk supaya kita mengurangi tingkat stres kita, seperti orang sewajarnya lah, kita curhat ke keluarga, suami atau sahabat yang sekiranya itu dipercaya untuk memberikan solusi. Dan ibu hamil itu bisa meluapkan emosinya itu dengan cara menuliskan luapannya itu di diary atau melakukan
aktivitas yang dia suka, Hobi seperti yang dia membaca buku atau melakukan aktivitas yang lain, bernyanyi atau bagaimana, sesuka ibu gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa Sobat Biokers lakukan untuk menghindari stres Ha-ha. dan juga meningkatkan imunitas kita Imunitas, sendiri. betul. Nah, untuk Sobat Biokers semuanya, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bu Andin. Semoga selalu bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan tentunya. Ya, itu nomor 1. Pakai masker, kemudian hindari keluar rumah kalau tidak terlalu Ya, cuci tangan itu juga lebih penting. Terima kasih atas waktunya Bu Andin. Sama-sama Mbak Sandi. Jadi Sobat Biokers semuanya jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan subscribe, komen channel blog Bojonegoro TV. Ingat pesan ibu, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.